Perkenalkan, nama saya Dina Ramadanti, NPM 2241115, kelas MNC 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Sebelum mendalami analisis laporan keuangan lebih dalam, ada baiknya Anda mempelajari terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan penjagaan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Adapun tujuan dari menganalisa laporan keuangan. Tujuan utamanya dilakukannya analisa laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan, strategi, serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun, ada beberapa tujuan yang lebih penting. Mengapa analisis ini penting? Di antaranya adalah yang pertama, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode. Yang keempat, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Yang kelima, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor. Yang keenam, mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala. Yang ketujuh, menjadi bahan pertimbangan untuk investor, semisal ingin melakukan investasi di perusahaan tertentu. Yang ke-8, menjadi bahan acuan pemerintah dalam menetapkan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan. Yang ke-9, menentukan perkembangan yang dia alami perusahaan. Yang ke-10, mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, alasan pentingnya melakukan analisis laporan keuangan. Lalu, mengapa analisis laporan keuangan harus dilakukan? Mudahnya, analisa atau pengamatan dilakukan sehingga pemilik usaha mengetahui dengan baik kondisi finansial bisnis yang sedang dijalankan. Tak hanya pemilik perusahaan, analisis tersebut juga penting sebagai informasi kepada jajaran direksi dan para investor. Selain itu, analisis laporan finansial dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari informasi akuntansi yang dipaparkan. Analisis tersebut bisa dilakukan untuk semua jenis laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, hingga perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan ini dibuat oleh pelaku bisnis untuk dapat mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara rinci. Secara garis besar, isi dari laporan meliputi data-data terkait pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan selama menjalankan bisnis. Dengan adanya jenis laporan keuangan laba rugi, para pihak stakeholder bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan dari periode terbaru, sehingga laporan keuangan dari periode tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi dalam menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya yang tepat untuk mengembangkan bisnis Anda. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap jenis laporan keuangan seperti laporan laba rugi dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan secara rinci pada periode tertentu. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa dikenal dengan istilah cash flow. Jenis laporan keuangan ini secara umum memiliki tujuan yang sama dengan jenis laporan keuangan laba rugi, yaitu informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode.
Meskipun begitu, jenis laporan keuangan cash flow ini punya peran yang penting sebagai strategi dalam menghadapi peluang bisnis baru yang muncul akibat tren yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat. Pasalnya, jenis laporan keuangan ini akan membantu ketika Anda perlu melakukan evaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Dalam jenis laporan keuangan cash flow atau arus kas, ini juga terbagi dalam dua jenis, yaitu arus kas langsung dan arus kas tidak langsung. Untuk arus kas langsung, biasanya berisi informasi atau laporan-laporan yang hanya berisi perhitungan transaksi tunai untuk arus kas dari sisi operasional. Sedangkan arus kas tidak langsung berisi laporan perhitungan laba bersih sebagai dasar acuan sebagai pendapat arus kas. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Ketika bisnis yang Anda jalankan mulai memasuki tahap sebagai perusahaan publik, jenis laporan keuangan satu ini punya peran yang cukup penting untuk selalu Anda persiapkan. Laporan perubahan modal diperlukan oleh perusahaan publik karena sebagian besar perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan yang relatif kompleks dan luas. Transparansi terkait dinamika yang terjadi di dalam perusahaan, terutama pada bagian finansial, jadi penting bagi Anda untuk membuat laporan perubahan modal. Mengingat modal atau investasi yang ditanamkan kepada bisnis atau perusahaan Anda datang dari berbagai macam sumber yang disebut ekuitas. Maka, jenis laporan keuangan ini bertujuan untuk melaporkan terkait perubahan modal kerja yang berasal dari dana investasi dalam suatu periode. Dari jenis laporan keuangan ini, juga perusahaan Anda dapat mengetahui perhitungan rinci dalam melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau investor yang terdaftar secara resmi, serta aktiva yang dimiliki oleh bisnis Anda. Yang keempat, laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet merupakan jenis laporan keuangan yang mencakup gabungan dari segala laporan keuangan. Biasanya, jenis laporan keuangan ini dibuat dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Secara umum, laporan neraca digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan secara real dalam sebuah perusahaan atau bisnis yang Anda jalankan. Berdasarkan data-data yang tersaji di dalam jenis laporan keuangan ini, akan menunjukkan kondisi kekuatan finansial dari perusahaan atau bisnis yang sedang Anda jalani. Data yang tersaji dalam laporan neraca ini juga tidak boleh memiliki selisih sedikit pun. Oleh karena itu, jenis laporan keuangan ini cukup jadi prioritas di sebuah perusahaan agar dapat menyesuaikan sesuai dengan data-data yang terpisah di laporan-laporan sebelumnya. Dalam jenis laporan keuangan ini, terdapat berbagai macam informasi penting terkait perusahaan Anda. Informasi penting tersebut mencakup data mengenai pemegang saham, pihak kreditur, tanggung jawab untuk mematuhi peraturan pemerintah, serta informasi penting lainnya. Atas dasar kepentingan tersebut, maka jenis laporan keuangan ini bersifat rahasia dan hanya orang-orang yang memiliki kuasa khusus dalam suatu perusahaan yang boleh menerima dan memahami isi dari laporan yang dibuat. Pasalnya, semua informasi yang tercantum di dalam jenis laporan keuangan satu ini memiliki peran penting dalam menjaga pengembangan bisnis untuk tetap berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode analisis laporan keuangan. Untuk bisa meraih hasil yang akurat dalam menjalankan suatu analisis laporan dari keuangan, setidaknya memiliki 4 metode yang bisa digunakan dari suatu perusahaan. Di antaranya, yang pertama, metode komparatif. Metode komparatif adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka atau pos-pos yang signifikan dan relevan dalam laporan keuangan pada periode yang berbeda. Yang kedua, metode analisis. Metode analisis adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan grafik atau tren sehingga memerlukan pengetahuan statistik. Yang ketiga, metode common size financial statement.
Metode Common Size Financial Statement adalah metode yang dilakukan dalam bentuk presentasi dengan membandingkan data keuangan periode tertentu. Yang keempat, metode Index Time Series. Metode Index Time Series adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan indeks 100 pada tahun yang dipilih. Sekian penjelasan tentang analisis laporan keuangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.